Ya guys, kita memulai pendakian Lawu. Ini kita baru saja masuk gerbang setelah mengisi dokumen. Bismillah, mudah-mudahan selamat. Ya, ini adalah jalur pendakian menuju pos 1. Masih cukup mudah, tidak terlalu terjal. Kita lihat mereka. Baik, ini dia pemandangan menuju pos 1. Lintasan yang cukup menguras tenaga, tapi untungnya lintasannya sudah dibangun batu seperti ini, jadi mudah untuk ditempuh. Ya, kita sudah sampai di shelter 2 pos 1. Oke, ini dia Pak Dokter yang paling kuat, penikmat senja. Cukup ramai kali ini. Ya, kita tadi sudah beristirahat di shelter. Sekarang kita melanjutkan perjalanan. Ini masih menuju pos 1. Waktu perjalanan sudah sekitar 1 jam 15 menit. Ya, kita sudah sampai di pos 1. Jarak antara shelter dengan pos 1 hanya sekitar 5 menit perjalanan ternyata. Nah, ini dia jalur pendakian dari shelter 2. Cukup curam dan jalan semakin menyempit. Pohon pun sudah semakin lebat di kanan kiri. Ya, ini jalur semakin terjal dan mulai terlihat kabut di atas. Cukup menguras tenaga di jalan menuju pos 1 ini dari shelter 2. Jalannya cukup menanjak dan berkelok-kelok. Oke guys, ini pos 1 sudah di depan mata. Cukup menanjak dan menguras tenaga. Dan sekarang perjalanan sudah sekitar hampir mencapai 2 jam, tapi belum sampai 2 jam. Kita tunggu yang lain masih di belakang. Ya, ini dia pos 1 Gunung Lawu. Tahap pertama sudah kita lewati. Masih ada 6 tahap lagi atau 5 tahap menuju warung Boyem. Dan ini dia Pak Dokter akhirnya datang. Selamat datang Pak Dokter. Gelap bi. Pos 1. Akhirnya setelah 1,5 jam perjalanan dari base camp, saat ini kita sudah berada di pos 1. Masih ada 5 pos lagi ya. Tapi ini belum seberapa. Dulu waktu saya masih latihan di akademi militer. Karena ini TNI gagal. Gagal pemirsa. Oke guys, kita sudah meninggalkan pos 1. Kita lihat jalanan semakin curam dan sempit. Ini dia kondisinya. Kanan kiri sudah hutan.
Oke guys, ini kita masih baru 10 menit dari pos 1. Tanjakan cukup curam, lebih mengerikan ketimbang tadi menuju pos 1. Dan kita lihat di depan, ini akan sangat menguras tenaga. Oke, kita lanjutkan lagi nanti pas sampai di atas. Ya, ini slope kemiringan hampir mencapai 60 derajat. Tapi untungnya dibuat berundak seperti ini menggunakan batu. Jadi ini sangat memudahkan untuk pemula. Makanya di jalur Cemoro Sewu ini adalah jalur yang aman untuk pemula. Contohnya saya yang baru mendaki pertama kali, ini cukup bisa dan sangat bisa dilakukan. Kita lihat teman kita di bawah. Kurang lebih seperti inilah jalur dari pos 1 menuju pos 2. Kita lihat cukup melelahkan. Ini sepertinya dari atas juga ada rombongan yang baru turun, yang sudah mendaki dari kemarin tapi belum terlihat. Dan ini ada tanjakan lagi yang cukup menguras tenaga. Kita lihat nih dari TNI gagal. Sekarang nyalonin jadi security PT. Bagaimana Pak perasaannya? Medannya nggak bisa ditebak sama seperti perasaan dia. Waduh. Yang sebelumnya udah harapan, tapi ya ujung-ujungnya. Ini setelah tanjakan terjal yang cukup panjang, akhirnya kita mendapatkan jalan yang cukup landai. Mudah-mudahan bertahan cukup panjang. Oke, kita lanjut. Nah ini, ayo semangat. Ini di kanan kiri berbatu, itu bagus. Dan ini dia habis landai terbitlah terjal. Habis terjal landai sedikit, bonus. Inilah penampakan jalur menuju pos 2. Dan ini pendaki yang sudah dari kemarin turun, cukup terjal. Masih di jalur dari pos 1 ke pos 2 dengan medan yang cukup menanjak dan ada landai sedikit sekitar 10-15 meter, kemudian menanjak lagi. Ini kemiringan lebih dari 45 derajat. Kira-kira persentase tanjakan yang sudah kita lalui sampai saat ini sekitar 80% tanjakan. Ya, ini dia muka-muka kelelahan. Kali ini jalur mulai berbeda. Yang tadinya kanan kiri batu, sekarang di sebelah kanan sudah jurang. Dan di sebelah kirinya berbatu. Ini posisinya sekitar setengah perjalanan menuju pos 2 di pos 1. Oke, inilah penampakan tanjakan-tanjakan menuju pos 2. Ayo semangat Pak Dokter.
Sedikit lagi pos 2. Inilah tanjakan menuju pos 2. Kita lihat wajah-wajah ini. Ini 2 tanjakan terakhir menuju pos 2 katanya. Terakhir aja terus. Ini ada banyak pendaki yang sudah dari atas. Ya, akhirnya kita sampai di pos 2. Cukup ramai pendakinya. Gimana Pak Dokter? Kesannya? Gimana gitu? Luar biasa. Oke, ini dia pos 2 yang biasanya tempat untuk beristirahat makan siang jika kita berangkat pagi. Inilah suasana makan siangnya dan cukup ramai di sana. Disertai kopi, sangat nikmat. Minum kopi tanpa gimana rasanya? Enak kan?